Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai homomorfisme dan isomorfisme grup. Sebelumnya ada pun anggota kelompok 3, yang pertama yaitu saya sendiri, Devisa Gita Maharani, yang kedua ada Noval Zaki Fauzan, yang ketiga ada Riri Horia, dan yang keempat ada Widya Tri Indarti. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu homomorfisme. Di sini ada definisi satu, yaitu sebuah pemetaan fungsi G di operasi bundaran yang dipetakan dengan fungsi G aksen di operasi bintang disebut homomorfisme apabila memenuhi syarat atau kondisi berikut, yaitu sebuah pemetaan A bundaran B sama dengan pemetaan A operasi bintang pemetaan B untuk suatu A dan B adalah anggota dari himpunan G. Kita masuk ke contoh yang pertama. Jika R sama dengan X, di mana X adalah bilangan real, dan R positif sama dengan X, di mana X adalah bilangan real positif. Untuk pemetaan F, yaitu R pada operasi positif, dipetakan dengan R positif eh, anggota X, X. Didefinisikan oleh Fx sama dengan E pangkat X, di mana X itu anggota bilangan real. Maka pemetaan F merupakan sebuah homomorfisme. Kita buktikan jika kita ambil sebarang AB anggota bilangan real, maka kita peroleh F A plus B itu sama dengan E pangkat A plus B, itu sama aja kayak E pangkat A dikali E pangkat B, dan menghasilkan FA dikali FB. Ini berarti F ini merupakan homomorfisme dari R into R positif. Kemudian yang kedua, jika A sama dengan X, di mana X adalah bilangan asli, maka pemetaannya itu F A di operasi positif dipetakan ke A operasi positif yang didefinisikan oleh Fn sama dengan N plus 1, di mana N itu adalah anggota bilangan A. Itu bukan homomorfisme. Kita buktikan untuk AB ini anggota bilangan A. Maka diperoleh F A plus B sama dengan A plus B ditambah 1. Nah, FA plus FB ini sama dengan A plus 1 ditambah B plus 1 sama dengan A plus B ditambah 2. Ini berarti untuk FA plus B ini tidak sama dengan FA plus FB. Sehingga F yang didefinisikan di sini ini, di yang soal 2 ini, bukan homomorfisme. Selanjutnya di sini ada teorema 1. Misalkan G itu grup dan N itu subgrup normal dari G. Didefinisikan mapping untuk pemetaan dari G into Gn dengan pemetaan X sama dengan Nx untuk semua X anggota bilangan G. Maka pemetaan merupakan homomorfisme dari G into G per N. Kita buktikan yang pertama, dibuktikan bahwa pemetaan onto, ambil sebarang X anggota bilangan Gn, G per N. Maka X ini sama dengan Nx untuk suatu X anggota bilangan G menurut definisi mapping pemetaan. Nah, Nx itu sama dengan pemetaan X atau X sama dengan pemetaan X. Karena untuk sebarang X anggota G per N tentu ada X anggota G, sehingga X ini sama dengan pemetaan X
berarti bahwa pemetaan ini adalah onto. Yang kedua, dibuktikan pemetaan merupakan homomorfisme dari G into G per N. Untuk membuktikan pemetaan suatu homomorfisme, dibuktikan untuk suatu X, Y ini anggota bilangan G. Pemetaan X, Y ini sama dengan pemetaan X, pemetaan Y. Nah, untuk pemetaan X, Y ini sama dengan NXY, kemudian sama dengan NX dikali NY, dan menghasilkan pemetaan X dikali pemetaan Y, atau pemetaan X, Y ini sama dengan pemetaan X dikali pemetaan Y untuk suatu X, Y ini anggota himpunan G. Jadi ini tuh dari teorema satu ini terbukti bahwa pemetaan ini merupakan homomorfisme dari G into Gn. Baik, mungkin dari saya cukup. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 2 dari homomorfisme. Di sini dimisalkan jika G dengan operasi bilangan bulat, G dioperasi dengan bilangan bulat, G dengan operasi bilangan bulat, dan G dengan operasi bintang, maka masing-masing merupakan grup. Pemetaan theta dikatakan G dengan operasi bulat menghasilkan G dengan operasi bintang merupakan homomorfisme, maka syarat pertama fungsi E theta E sama dengan E inverse dengan E adalah elemen identitas di dalam G, dan E inverse adalah elemen identitas di dalam G inverse, G besar inverse. Nah, yang kedua, untuk fungsi X inverse, sama dengan fungsi X pangkat min inverse untuk semua X anggota himpunan bilangan G. X inverse fungsi theta X pangkat inverse dimaksudkan fungsi theta X pangkat min 1, yaitu inverse dari theta X, fungsi theta X dalam G inverse. Untuk buktinya di sini, bukti pertama di sini E inverse itu adalah elemen identitas dalam G inverse. Maka fungsi X dengan operasi E itu akan menghasilkan E inverse akan menghasilkan aksen akan menghasilkan fungsi X untuk setiap X anggota himpunan dari G. Jadi X anggota himpunan G dan E anggota himpunan G, maka X operasi E itu sama dengan X. Sehingga fungsi theta dari X operasi bundar dengan elemen identitas sama dengan fungsi theta X. Jadi ketika fungsi theta X dioperasikan bintang dengan E aksen akan sama dengan fungsi theta X operasi bulat E sama dengan X
fungsi theta x, operasi bintang, fungsi theta e. Karena fungsi theta itu homomorfisme, maka atau mengawalkan operasi, maka elemen identitas sama dengan e, e elemen identitas aksen sama dengan theta e, fungsi theta e. Jadi terbukti bahwa dia sama. Dia mengawalkan operasi. Terus yang kedua, bukti yang kedua, misalkan e aksen sama dengan theta e, fungsi theta e, atau sama dengan x operasi bundaran x inverse untuk setiap x anggota dari G, maka E aksen itu sama dengan fungsi theta x dioperasikan dengan fungsi theta x inverse. Karena ini operasi theta itu homomorfisme atau mengawetkan operasi, maka fungsi theta x inverse dioperasikan dengan E aksen itu menghasilkan fungsi theta x inverse, jadi dioperasikan bintang dengan theta x, fungsi theta x dikali fungsi theta, ya jadi diubah di sini e-nya diubah jadi kebentuk ini, di sini bentuk ini diubah. Nah, habis itu yang ininya e-nya dia di bawah di sini e-nya jadi tetap, terus yang bawah di sini di sini x, sini ketika di sini dioperasikan di sini kan jadi e. Nah, di sini ditulis e dikali opera di dioperasikan bintang dengan operasi x min 1. Jadinya inverse operasi bintang. Nah, karena di sini harus ada aturan dia abelian, sehingga dia bisa dibalik bolak-balik, harus abelian, bahwa dialah harus abelian. Itu ketika abelian itu ketika AB sama dengan BA, supaya yang ininya bisa dibalik ke inverse. Tapi sebenarnya enggak sih, ntar dia jadi E juga. Tapi ketika dia ini yang enggak identitas nih, ketika E-nya itu bukan identitas, dia haruslah di abelian. Terus teorema 2 dapat dikatakan bahwa peta atau bayangan elemen identitas dalam G adalah elemen identitas dalam G inverse, dan bayangan inverse X dalam G adalah inverse bayangan X dalam G G, G aksen. Catatan, homomorfisme yang onto disebut epimorfisme. Jadi homomorfisme yang onto itu disebut epimorfisme. Onto tuh dia pada, fungsi pada yaitu fungsi yang dia misalin di sini ini onto, di sini A, di sini B. Sebuah fungsi dikatakan onto jika setiap nilai di B, setiap anggota himpunan B itu memiliki pasangan di A. Setiap 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 B ada di A.
begitu. Jadi B-nya nggak boleh kosong, B-nya harus ada. Terus homomorfisme yang satu-satu disebut monomorfisme, yaitu satu-satu yaitu fungsi yang fungsi dikatakan onto jika setiap anggota A memiliki tepat satu di B. Di sini kan di sini onto. Ini fungsinya alfa. Ini misalnya di sini disebut onto. Onto. Di sini ketika setiap satu A memetakan ke B. B-nya boleh nggak ada. Misalnya sini titik, titik, titik. Jadi FA sama dengan FB maka A sama dengan B. Kalau onto tuh F B itu sama dengan A. Aku balik FA lah. Kayaknya ini monomorfisme itu harusnya satu-satu yang ini. Terus kalau homomorfisme yang onto dan satu-satu itu disebut isomorfisme. Homomorfisme berarti dia berlaku onto dan satu. Homomorfisme dari berbeda G ke dalam G sendiri disebut endomorfisme. Isomorfisme dari G kepada G sendiri disebut automorfisme. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya itu ada isomorfisme. Berdasarkan definisi, sebuah pemeta definisi dua, sebuah pemetaan yang bijektif satu dan onto dari grup G dengan operasi 0, dengan bulat, kalau grup G invert, G aksen dengan operasi bintang. Disebut isomorfisme jika fungsi A O B itu sama dengan fungsi kata A operasi bulat B sama dengan fungsi A dioperasikan bintang dengan fungsi B. Jadi dia berlaku sifat ini apa? Dia uh, berlaku sifat mengawetkan operasi atau homo. Ini homomorfisme. Homo yang tadi kita udah buktikan. Homo atau mengawetkan operasi. Terus ini juga satu-satu dan onto. Jadi terus pernyataan bahwa grup itu yang sama dengan bahwa grup G dengan operasi bundaran isomorfik dengan grup G aksen operasi bintang biasa ditulis sebagai G bintang kayak tanda sama dengan aproksimasi gitu. G aksen bintang dan G itu sama dengan isomorfik atau disebut isomorfik dengan G tetap G aksen. Untuk menunjukkan bahwa G itu isomorfik dengan G aksen, ada 4 langkah yang harus ditempuh. Jadi kita harus menempuh 4 langkah. Yang pertama itu fungsi didefinisikan sebuah fungsi peta dari grup G ke G aksen menyatu menentukan elemen fungsi X di G aksen untuk semua X anggota G.
Jadi dia harus didefinisikan, benar-benar didefinisikan sebuah fungsi. Jadi setiap menentukan elemen di fungsi X-nya di J untuk setiap X sama G. Terus kita yang kedua menunjukkan bahwa uh, fungsinya itu satu-satu. Yang ketiga, dia menunjukkan bahwa fungsinya itu onto. Dan yang terakhir, yang keempat, dia harus menunjukkan bahwa fungsinya itu adalah sebuah homomorfisme atau mengawetkan operasi, yaitu bahwa fungsi fungsi A operasi B sama dengan fungsi theta A operasi fungsi theta B untuk setiap A, B, sama G. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia isomorfisme, 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 kita harus membuat 4 langkah ini. Ya, gitulah. Oke, sip, selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang pertama. Tunjukkanlah bahwa R terhadap operasi penjumlahan isomorfik dengan R positif terhadap operasi perkalian. Apabila R adalah himpunan semua bilangan real dan R positif adalah himpunan semua bilangan real positif. Pemetaan himpunan R dipetakan terhadap R positif didefinisikan dengan pemetaan X sama dengan E pangkat X untuk setiap X elemen dari bilangan real. Nah, untuk menunjukkan bahwa R terhadap operasi penjumlahan isomorfik dengan R positif terhadap operasi perkalian harus ditempuh dalam 4 langkah. Nah, yang pertama, tuliskan bahwa pemetaan himpunan R dipetakan terhadap R positif yang didefinisikan oleh pemetaan X sama dengan E pangkat X untuk setiap X elemen dari bilangan real. Nah, jelaskan bahwa pemetaan dari R dipetakan terhadap R positif dengan pemetaan X sama dengan E pangkat X untuk setiap X elemen dari R. Nah, di sini udah terdefinisi dengan baik, karena untuk sebarang A dan B di R dengan A sama dengan B, maka pemetaan dari A sama dengan E pangkat A, sama dengan E pangkat B, sama dengan pemetaan dari B. Nah, langkah yang kedua, pemetaan himpunan R dipetakan terhadap R positif yang didefinisikan oleh pemetaan X sama dengan E pangkat X. Itu merupakan pemetaan fungsi satu-satu. Karena pemetaan A sama dengan pemetaan B, maka E pangkat A sama dengan E pangkat B, atau A sama dengan B. Nah, langkah yang ketiga, ternyata pemetaan dari himpunan R dipetakan terhadap R positif yang didefinisikan oleh pemetaan X sama dengan E pangkat X itu merupakan fungsi onto. Karena untuk sebarang A elemen dari R positif adalah inner A elemen dari R. Sedemikian juga bahwa pemetaan inner A sama dengan E pangkat inner A sama dengan A. Nah, langkah yang keempat, dari petaan himpunan R dipetakan terhadap R positif ini dinyatakan oleh pemetaan operasi perkalian sama dengan E pangkat X itu merupakan sebuah homomorfisme. Karena dari pemetaan A tambah B itu akan sama dengan E A pangkat B E pangkat A tambah B sama dengan E pangkat A dikalikan E pangkat B sama dengan pemetaan A dikalikan pemetaan B untuk setiap A, B elemen dari bilangan real. Nah, berdasarkan pernyataan 1 sampai 4 ini, maka R terhadap operasi penjumlahan itu isomorfik dengan R positif terhadap
operasi perkalian. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, kita misalkan bahwa Z sama dengan X, di mana X ini adalah bilangan bulat, dan G sama dengan 2 pangkat X, di mana X elemen dari Z. Tunjukkan bahwa J terhadap operasi penjumlahan dan G terhadap operasi perkalian itu isomorfik, atau J terhadap operasi penjumlahan isomorfik dengan J terhadap operasi perkalian. Yang pertama, jika himpunan Z dipetakan terhadap G yang didefinisikan oleh pemetaan N sama dengan 2 pangkat N, untuk setiap N itu elemen dari Z. Nah, dijelaskan bahwa pemetaan dari himpunan Z dipetakan terhadap G ini didefinisikan oleh pemetaan N sama dengan 2 pangkat N untuk setiap N elemen dari Z. Nah, itu terdefinisi dengan baik, karena untuk sebarang X dan Y di Z dengan X sama dengan Y, maka pemetaan X sama dengan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y sama dengan pemetaan dari Y. Nah, yang kedua, jelaskan pula bahwa pemetaan ini merupakan fungsi dari satu-satu, karena bila pemetaan X sama dengan pemetaan Y, maka 2 pangkat X itu akan sama dengan 2 pangkat Y. Yang ketiga, untuk setiap 2 pangkat P, elemen dari G adalah ada P elemen dari Z, sedemikian hingga pemetaan P sama dengan 2 pangkat P. Ini berarti bahwa pemetaan itu merupakan fungsi onto. Nah, yang keempat, untuk X dan Y di Z berlaku pemetaan X tambah Y sama dengan 2 pangkat X tambah Y sama dengan 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat Y itu akan sama dengan pemetaan X dikalikan dengan pemetaan Y. Ini berarti bahwa sebuah pemetaan merupakan sebuah morfisma ataupun homomorfisma. Nah, dari pernyataan 1 sampai dengan 4 ini menunjukkan bahwa Z terhadap operasi penjumlahan itu isomorfik dengan G terhadap operasi perkalian. Udah, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh yang ketiga. Misalkan G merupakan grup semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G bintang merupakan grup semua bilangan bulat genap dengan operasi penjumlahan. Pemetaan F dari G ke G bintang didefinisikan oleh Fx sama dengan 2x. Kita akan membuktikan bahwa F merupakan isomorfisme dari G ke G bintang. Langkah yang pertama itu kita buktikan bahwa pemetaan F dari G ke G bintang terdefinisi dengan baik. Jelas bahwa pemetaan F dari G ke G bintang didefinisikan oleh Fx sama dengan 2x untuk setiap x anggota G. Terdefinisi dengan baik karena untuk sembarang x dan y di G dengan x sama dengan y, maka akan menghasilkan Fx sama dengan 2x sama dengan 2y sama dengan Fy. Langkah yang kedua, kita buktikan bahwa F merupakan pemetaan satu-satu. Kita ambil sembarang X, Y anggota G dengan X tidak sama dengan Y, maka Fx sama dengan 2X dan Fy sama dengan 2Y. Karena X itu tidak sama dengan Y, maka 2X tidak sama dengan 2Y. Atau Fx itu tidak sama dengan Fy. Jadi, F itu merupakan pemetaan satu-satu. Langkah yang ketiga, kita buktikan bahwa F itu merupakan pemetaan yang onto. Ambil sembarang A anggota G inverse, tentu akan ada B sama dengan A per 2 anggota G. Sehingga FB sama dengan F A per 2 sama dengan 2 dikali A per 2 sama dengan A. Jadi F merupakan pemetaan yang onto. Yang keempat, itu kita buktikan bahwa F merupakan homomorfisme. Kita ambil sembarang XY anggota G, di mana Fxy sama dengan F X plus Y sama dengan 2 dikali X plus Y sama dengan 2X plus 2Y sama dengan Fx plus Fy. Jadi, F itu merupakan homomorfisme dari G ke G bintang.
Karena F itu merupakan homomorfisme dari G ke G bintang, dan F itu merupakan pemetaan satu-satu dan onto, maka F itu merupakan isomorfisme dari G ke G bintang. Selanjutnya ada contoh yang keempat. Jika G merupakan grup bilangan real positif dengan operasi perkalian, dan G bintang merupakan grup semua bilangan real dengan operasi penjumlahan, pemetaan Pi dari G ke G bintang didefinisikan dengan Pi X sama dengan 10 log X. Tunjukkan Pi merupakan isomorfisme dari G ke G bintang. Langkah yang pertama itu kita tunjukin bahwa pemetaan Pi dari G ke G bintang itu terdefinisi dengan baik. Jelas bahwa pemetaan Pi dari G ke G bintang itu didefinisikan oleh Pi X sama dengan 10 log X. Terdefinisi dengan baik karena untuk sembarang X dan Y di G dengan X sama dengan Y, maka akan menghasilkan Pi X sama dengan 10 log X sama dengan 10 log Y sama dengan Pi Y. Langkah yang kedua, kita buktikan bahwa Pi itu merupakan pemetaan satu-satu. Kita ambil sembarang X, Y, anggota G, dengan X itu tidak sama dengan Y, maka Pi X sama dengan 10 log Y X, dan Pi Y sama dengan 10 log Y. Karena X tidak sama dengan Y, maka 10 log X tidak sama dengan 10 log Y. Hal ini berarti bahwa Pi X tidak sama dengan Pi Y. Jadi, Pi itu merupakan pemetaan satu-satu. Langkah yang ketiga, kita buktikan bahwa Pi merupakan pemetaan yang onto. Kita ambil sembarang A anggota G, dapat dicari G anggota elemen G sehingga Pi G sama dengan Pi dalam kurung 10 pangkat A sama dengan A. Kita ambil G itu sama dengan 10 pangkat A, maka Pi G sama dengan Pi 10 pangkat A sama dengan 10 pangkat log 10 pangkat A sama dengan A. Jadi untuk sembarang A anggota G bintang ada G sama dengan 10 pangkat A anggota G, sehingga Pi G sama dengan Pi 10 pangkat A sama dengan A. Jadi Pi itu merupakan pemetaan yang onto. Kita perhatikan bahwa A itu merupakan elemen G. Berarti bahwa A sebuah bilangan real dan 10 pangkat A merupakan bilangan real positif, atau 10 pangkat A itu merupakan elemen dari G. Langkah yang keempat, kita buktikan bahwa Pi itu merupakan homomorfisme dari G ke G bintang. Kita ambil sembarang X, Y anggota G, maka Pi X sama dengan 10 log X, dan Pi X Y sama dengan 10 log X Y sama dengan 10 log X plus 10 log Y sama dengan Pi X sama dikali Pi Y. Jadi, Pi itu merupakan homomorfisme dari G ke G bintang. Karena Pi itu merupakan pemetaan satu-satu dan onto, dan juga Pi itu merupakan homomorfisme dari G ke G bintang, maka Pi itu merupakan isomorfisme dari G ke G bintang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.